Koko akan lanjutin ke 10 nomor terakhir. Bagi kalian yang belum nonton nomor 1 sampai nomor 20-nya bisa lihat di video Koko sebelumnya ya. Nanti Koko juga bakal taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa lihat di description, Koko akan taruh link dari bagian pertama nomor 1 sampai 10 dan bagian kedua nomor 11 sampai 20. Kalian juga bisa subscribe channel Koko supaya kalian nanti dapat notification ketika Koko upload video-video pembahasan yang lain atau video-video tutorial yang lain. Kita langsung aja ke nomor 21. 21 soalnya bilang the terminal potential difference of a battery, ada istilah terminal potential difference, is observed to change, diamati berubah nilainya, when the battery supplies a current to an external resistor, ketika baterainya menyuplai arus ke hambatan luar, external resistor. Pertanyaannya, which pair of quantities are needed to calculate the change in PD? Pasangan besaran yang mana yang dibutuhkan untuk menghitung perubahan dari potential difference ini? Kalau Koko gambar dia punya sirkuit, kita punya suatu battery. Battery ini ada yang namanya EMF. Jadi ini namanya EMF. Terminal potential difference itu adalah potential difference dari suatu baterai saat baterai itu punya internal resistance. Jadi let's say ini internal resistance. Koko kasih simbol R kecil. Nah, inilah kalau Koko pasang voltmeter di sini between point 2 poin ini, kita pasang suatu voltmeter. Nah, voltmeter inilah yang akan menunjukkan hasil pengukuran terminal potential difference. Terminal PD. Jadi nanti kalau kita punya suatu external resistor, katakanlah ini external resistor, R gede. Nah, R gede ini akan menerima potential difference sebesar terminal PD itu, bukan sebesar EMF. Jadi EMF itu semacam maksimum potential difference dari suatu baterai. Tapi terminal PD adalah potential difference ketika kita sudah mengurangi EMF dengan internal resistance. Jadi kalau Koko formulasikan formulanya, EMF ini adalah terminal PD ditambah tegangan dari internal resistance. Voltage atau tegangan adalah I times R. Nah, yang ditanya adalah perubahan in PD. Perubahan in PD itu adalah selisihnya antara EMF dan terminal PD. Terminal PD. IR. Inilah change in PD, perubahan potential difference yang dirasakan atau dialami oleh baterai. Aku sambung ke sana sedikit. Jadi change in PD itu adalah I times R. Sehingga untuk menghitung change in potential difference kita butuh dua besaran, yaitu current flow dan internal resistance. Jadi jawabannya yang D. The current and the internal resistance of the battery. Kita lanjut ke nomor 22. Nomor 22, a number of wires, ada beberapa wires of the same material, materialnya sama, have the same length, panjangnya juga sama. Tapi radiusnya berbeda, different radii. Jadi kalau Koko tulis infonya, resistivity-nya sama karena materialnya sama, length-nya sama, radiusnya berbeda. Radius itu Koko simbolin pakai simbol R. R-nya different. Yang lain sama. Pertanyaannya bilang, which graph show the variation with radius of resistance R of the wires? Grafik yang mana yang menunjukkan perubahan resisten terhadap radius? Ingat-ingat aja formula dari resistance. Resistance itu bisa dihitung dengan cara resistivity times length over cross-sectional area.
Kalau kita derive lebih jauh, resistivity times length over, let's say cross-sectional area-nya adalah circle, jadi area-nya bisa diubah menjadi pi r square. Dari persamaan itu kalian bisa lihat hubungan antara r dengan radius square. R itu inversely proportional to radius square. Dengan kata lain, kalau kita mau gambar kurva antara R dengan radius, between resistance and radius, kita harus gambar kurva seper R kuadrat. Dari semua pilihan itu, kurva seper R kuadrat ada di yang D. Yang C ini pasti linear, tapi gradientnya negatif. Yang B itu kurvanya linear dengan gradient positif. Yang A itu kemungkinannya adalah kuadratik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 adalah yang D, kurva seper R kuadrat. Lanjut ke nomor 23, sebuah sirkuit, sebuah rangkaian containing 4 resistor. Ada 4 resistor dihubungkan dengan 10 volt supply, dihubungkan dengan suatu power supply sebesar 10 volt. Pertanyaannya, what are the resistance R1 and R2? Berapa besar resistance R1 sama R2? Nah, kita tinggal lihat dia punya rangkaian. Dari rangkaian paralel pertama, yang ini, kalian bisa lihat resistance-nya sama. Karena resistance-nya sama, maka current flow through the resistance akan sama juga. Jadi kalau di atas 2 ampere, yang bawah pasti 2 ampere juga. Kemudian menurut hukum Kirchhoff pertama, current yang masuk ke suatu poin, katakanlah poinnya Koko kasih nama P di sini, akan sama dengan current yang flow out from the point. Current yang masuk ada 4, dari atas 2, dari bawah 2, maka yang keluar pasti 4. Jadi di sini itu 4 ampere. Kemudian current yang 4 ampere ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Satu ke atas, satu ke bawah lagi. Nah, karena yang ke atasnya 3, maka yang ke bawahnya pasti 1. Ini hukum Kirchhoff yang pertama. Karena Koko sudah tahu arus yang mengalir di R1 itu adalah 3. Koko tulis sedikit infonya. I1 itu 3 ampere. I2 ini 1 ampere. Kemudian R1 and R2 is connected in parallel. Rangkaiannya atau R1 dan R2 itu dihubungkan secara paralel. Kalau paralel, dia punya voltage pasti akan sama. Jadi V1 equals to V2. According to the Ohm's law, V itu adalah I times R. Atau hukum Ohm itu R equals to V over I. Jadi V equals to I times R. I1 R1 equals to I2 R2. I1-nya 3, I2-nya 1. Dari sini kita bisa dapat suatu kesimpulan bahwa R2 harus 3 kali R1. Tinggal lihat di optionnya. R2 3 kali R1 itu ada di pilihan yang A dan yang C. Jadi ada yang A, ada yang C. Nah, jawaban mana yang benar? A atau C? Ini Koko tulisnya gini dulu aja ya. Bisa A, bisa C. Jawaban A atau C yang benar, kita harus cek dari potential difference. Hitung dia punya potential difference-nya. Jadi misalnya Koko pilih jawaban A, R1-nya 1 ohm, I1-nya itu 3 ampere. Dari sini V-nya 3 kali 1, V itu IR ya, 3 kali 1, kita cuma dapat 3 volt. Padahal potential difference totalnya 10 volt. Kita harus hitung dulu dari yang pertama ya. Dari bagian ini, kalau Koko hitung dia punya potential difference, V equals to IR,
V adalah I-nya 2, R-nya 2. Kita dapat 4 volt. Nah, 4 volt sama 3 volt kalau ditambahin belum sampai 10 volt. Berarti jawabannya belum sesuai atau yang A itu salah. Karena V totalnya harus 10, bukan 7. Jadi kalau kalian hitung yang A, ini V totalnya baru 7 volt. Dengan kata lain, jawaban kita pasti yang C. Atau kita bisa buktiin juga. Untuk yang C, kalau Koko hitung V-nya, V equals to IR, boleh pilih yang atas atau yang bawah ya. Karena dia paralel, V-nya pasti sama. Kalau Koko pilih yang atas, I-nya 3, R-nya juga 3. No, R-nya 2, sorry. R-nya 2, kita dapat 6 volt. Sedangkan dari yang pertama tadi 4 volt. Kalau ditambahin kalian akan dapat 10 volt. Sehingga jawaban kita yang C. Lanjut ke nomor 24. Soalnya bilang, which combination of 12 ohm resistor will give an overall resistance of 42 ohms. Jadi kalau kita punya beberapa resistor yang hambatannya 12 ohm, hubungan yang mana? Dia kasih pilihan di sana A, B, C, D. Hubungan atau rangkaian yang mana yang akan menghasilkan hambatan total sebesar 42 ohm. Kalian bisa cobain satu-satu dari pilihan yang ada. Dari pilihan itu bisa dicobain satu persatu. Atau biasa Koko akan kerjain dengan cara seperti ini. Jadi 42 ohm, Koko akan kurangin dengan 12 ohm terus. Jadi kurangin dengan 12, kita dapat 30. Kurangin lagi dengan 12, kita dapat 28. Kurangin lagi dengan 12, kita akan dapat 16. Ada yang salah ya. 30 kurang 242 kurang 12. 30 kurang 12. Oh, ini 18 ya. 18 kurangin dengan 12 lagi kita akan dapat 6. Nah, karena kita kurangin dengan 3 kali 12, maka di sini pasti ada 3 buah 12 ohm yang disusun secara series. Kemudian sisanya 6 ohm. Kita bisa dapat 6 ohm dari mana? 6 ohm itu adalah 12 ohm yang di paralel. Jadi 2 buah 12 ohm yang di paralel. 2 parallel of 12 ohm. Kalian pasti dapat 6 ohm. Nah, 6 ohm ini harus ditambahkan dengan rangkaian series di atas. 3 series ini 36 ya. Nah, 36 ini harus ditambahkan dengan 6 supaya jadi 42. Penjumlahan ini artinya dihubungkan secara series juga. Sehingga jawaban kita yang benar adalah 3 in series connected in series with 2 in parallel. Atau kalau Koko gambar seperti ini. Ada 3 yang disusun secara series. Kemudian ini dihubungkan secara paralel dengan 2 buah. Dihubungkan secara series dengan 2 buah resistor yang dihubungkan secara paralel. Nah, ini kalau kalian hitung hambatan totalnya pasti dapatnya 42 ohm. Atau kalian boleh cobain satu persatu ya. Jadi nggak harus pakai cara ini. Cobain aja satu persatu dari opsinya. Kalian akan dapat jawabannya ya yang C juga. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nomor 25 soalnya bilang ada sebuah sel memiliki EMFi dan internal resistance yang diabaikan. Jadi nggak ada internal resistance. EMF ini dihubungkan dengan suatu rangkaian causing current I1. Ketika dihubungkan dengan rangkaian, EMF ini menghasilkan arus I1. Kalian bisa lihat di gambar yang ada. Kemudian I2 and I3, I2 dan I3 in the three resistor of resistance R1, R2, and R3 respectively. Di bagian rangkaian yang lain ada arus I2 dan I3. Selain ada arus, juga ada resistance R1, R2, and R3. Pertanyaannya,
Persamaan yang mana relating to this circuit is correct? Persamaan yang mana yang berhubungan dengan sirkuit ini yang benar? Untuk soal-soal seperti ini, kalian bisa gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Untuk pakai atau gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, pertama kita bikin dulu suatu loop. Jadi Koko akan bikin dulu suatu loop. Misalnya begini. Kemudian kita akan lihat sum of IR, sum of potential difference, harus sama dengan sum of EMF. Ini Kirchhoff second law. Tinggal lihat aja kita punya loop. Koko akan jalan dari poin A ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Pertama dari A ke B dulu. Dari A ke B, kita punya I1 times R1. Arahnya sudah sama dengan arah loop kita. Jadi simbolnya positif. I1 R1. Kemudian masih di bagian AB kita ketemu suatu EMF. EMF-nya kita punya loop ketemu dengan terminal yang negatif. Yang pendek ini negatif, panjang itu positif. Ketika kita ketemu dengan terminal negatif, yang dituliskan di persamaannya adalah simbol atau tanda positif. Di bagian EMF ya, bukan di bagian IR lagi. Equal to E. Positif. Lanjut ke BC, nggak ada apa-apa di BC. Kemudian CD juga ada I2R2. I2R2-nya juga in the same direction with our loop. Sehingga tandanya positif. I2R2. And then D2A nggak ada apa-apa. Jadi ini persamaan yang kita dapat dari loop yang atas. Kalau dilihat persamaan yang Koko dapat ini, kita sudah ketemu jawaban yang benar. Yaitu yang B. Jadi Koko nggak mau cek loop yang lain. Seandainya belum dapat jawaban yang benar, kalian bisa coba loop yang kedua, loop yang bawah. Coba aja bikin suatu loop di sini, misalnya arahnya kayak gini. Kemudian gunakan cara yang sama seperti yang tadi. Kalau Koko coba hitung sedikit, atau Koko tulisin sedikit. Loop yang kedua ini I3R3 plus I1R1 equals to E. Di pilihannya nggak ada. Atau kalian bisa dapat kesimpulan option yang A itu salah. Karena berbeda dengan jawaban kita. Oke, Koko lanjut ke nomor 26. 26 soalnya bilang, di suatu daerah dengan dimensi 10 cm kali 1 meter, lihat di gambar ya, between two charge plates, di antara dua buah plates yang bermuatan, with a potential difference of 100 volt. Jadi yang atas sama yang bawah ini plate namanya. Ini plate, ini juga plate. Di antara dua plate ini ada potential difference. Potential difference-nya sebesar 100 volt. Nah, di antara plate ini ada suatu region, ada suatu daerah, di mana di daerah tersebut ada uniform magnetic field of strength. Ada magnetic field sebesar 100 militesla directed into the pitch. Magnetic field-nya into the pitch. Ke dalam kertas atau ke dalam bidang tulis kita. Koko tulis dulu, magnetic field-nya adalah 100 militesla atau 0,1 tesla. M dan N adalah lintasan yang dibentuk oleh elektron dengan kecepatan yang berbeda. Pertanyaannya, which of the following correctly describe the speed of the electron that made N? Jadi pertanyaannya, kecepatan dari elektron yang menempuh lintasan N itu berapa? Koko kasih nama Vn. Vn itu berapa sih? Nah, untuk tahu Vn itu berapa, pertama kita teliti dulu lintasan yang M. Lintasan dari yang M. Dari lintasan yang M, kalian bisa lihat
Dia punya lintasan straight line. Karena lintasannya straight line, maka Koko bisa tarik kesimpulan tidak ada resultan gaya yang bekerja pada elektron kita. Sigma F-nya pasti 0. Let's say ini elektron. Ada dua gaya yang bekerja pada elektron kita. Yang pertama adalah electrical force. Kenapa ada electrical force? Karena ada potential difference. Electrical force, Koko kasih simbol misalnya Fi. Nanti kita akan tentukan arahnya. Yang kedua, ada magnetic force atau Lorentz force. Lorentz force ini akan kita simbolkan pakai Fm nanti. Koko akan simbolkan pakai Fm. Nah, kita harus tahu dulu arah dari magnetical force dan electrical force-nya. Pertama, Koko akan tentukan arah dari Fm. Arah dari Fm kita bisa tentukan dengan menggunakan Fleming left hand rule. Koko tulis di sini ya, di kiri. Fleming left hand rule. Bagi kalian yang belum belajar topik ini, bisa lakukan sedikit research di Google ya, gimana cara menggunakan Fleming left hand rule. Koko akan langsung aja, Fleming left hand rule ini nanti kita punya jempol, ini menunjukkan arah menunjukkan arah magnetic force ya, benar. Menunjukkan arah magnetic force. Kemudian point finger kita, jari telunjuk menunjukkan arah magnetic field. Dan jari tengah, middle finger kita menunjukkan arah current, velocity atau current. Nah, kalau kita gunakan Fleming left hand rule ke elektron kita akan dapat arah magnetic force-nya itu ke B-nya into the page, V-nya ke kanan, F-nya ke atas. F-nya ke atas. Tapi karena kita ngomongin elektron ini memiliki muatan negatif, maka ketika force-nya ke atas, kita akan gambar force-nya justru ke bawah. Ini Fm. Nah, karena Fm-nya ke bawah, sudah pasti Fi-nya, electrical force-nya ke atas. Nah, besar antara Fi dan Fm harus sama. Fi equals to Fm. Fi bisa dihitung dengan cara Q times E. Fm bisa dihitung dengan cara BQV. Q-nya bisa kita cancel. E ini electrical field ya. E di sini electrical field. Electric field bisa dihitung dengan cara V over D equals to B times V velocity. Jadi V di sini velocity, V di sini potential difference. Koko bisa dapat informasi speed. Speed equals to V divided by B times D. 100. B-nya 0.1. D-nya itu distance between plate, yaitu 10 cm. 10 cm itu 0,1 meter. Kalau dihitung, Koko dapat 10.000. 1 kali 10 pangkat 4 meter per detik. Itu kecepatan dari elektron yang undeflected. Sedangkan untuk yang N, elektronnya punya deflection ke bawah. Karena dia bergerak ke bawah, kita sudah tahu Fm pasti lebih besar daripada Fi. Karena Fm-nya ke bawah. Jadi untuk lintasan yang N, persamaan yang Koko pakai adalah Fm lebih besar daripada Fi. Fm itu sendiri adalah yang tadi ya, BQV. Fi itu adalah Q times E. Q-nya bisa dicoret, maka V-nya kita akan dapat E divided by B.
I itu sendiri adalah V over D. V over D divided by B. Hasilnya pasti sama dengan hitungan sebelumnya, tapi tandanya lebih besar. Maka kita punya jawaban untuk soal yang nomor 26 adalah V-nya akan slightly greater than 1 kali 10 pangkat 4. Jawabannya yang B. Nah, itu nomor 26. Mungkin soal-soal nomor 26 dan 27, 28 nanti. 29 udah enggak ya. Jadi 26, 27, 28 kalian harus pelajari dulu konsep-konsep dari magnetic field dan electromagnetism. Jadi Koko nggak bisa jelaskan terlalu detail di sini. Sehingga kalian harus pelajari dulu konsepnya, baru bisa balik ke soal ini untuk coba dikerjain. Nomor 27, 3 buah current carrying conductor XYZ. Jadi X, Y, sama Z ini adalah current carrying conductor, konduktor yang membawa arus. Ditempatkan seperti pada gambar. The current in X is directed out of the page. Arus pada X itu out of the page. Kemudian dia bilang resultan magnetic field dari 3 konduktor ini di titik P itu arahnya ke Y. Magnetic field di titik P akibat dari 3 current carrying conductor ini arahnya ke sumbu Y. Pertanyaannya, which of the following correctly state the direction of the current in Y and in Z? Nah, ini juga sama ya. Ada yang namanya right hand grip rule. Yang kalian harus cari tahu dulu cara menggunakannya gimana. Right hand grip rule. Koko nggak lama-lama di sini, Koko langsung aja. Kalian boleh research sendiri, dia punya dasar teori. Dari right hand grip rule, Koko bisa tahu X menghasilkan magnetic field terhadap P yang arahnya itu ke sini. Ini X, ini P. Arah magnetic fieldnya ke sana. Perpendicular dengan dia punya distance. Ini Koko kasih nama BX. Nah, supaya bisa dapatnya vertikal ke atas seperti yang dia mau, ini kita kasih nama B aja. Supaya bisa dapat arah B, maka Y sama Z itu harus menghasilkan magnetic field yang arahnya ke sini. Ini resultan dari Y sama Z. Koko kasih nama B, Y, and Z. Kalau BX-nya 45 derajat ke kanan seperti itu, lihat gambar. BY and Z-nya 45 derajat ke kiri seperti pada gambar, maka resultannya pasti adalah B. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya Y and Z itu persis 45 derajat seperti pada gambar. Salah satu caranya adalah harus ada field yang arahnya ke sini dan ke atas. Jadi Y sama Z harus menghasilkan field yang arahnya vertikal ke atas dan horizontal ke kiri. Kalau kita lihat dari gambar, yang menghasilkan vertikal ke atas itu adalah Z. BZ. Dan yang menghasilkan horizontal ke kiri itu adalah Y. Tahu dari mana? Balik lagi ke sini, right hand grip rule. Jadi kalian harus tahu dulu masalah right hand grip rule ini. Dan Koko nggak bisa jelasin di sini ya, karena terlalu panjang nanti videonya, dan ini perlu diperagakan supaya gampang. Jadi mungkin nanti Koko akan jelasin di video yang terpisah kalau memang dibutuhkan. Nah, kita langsung aja balik ke soal ini. Supaya Y-nya ke kiri, maka menurut right hand grip rule,
current dari Y itu harus into the page. Into the page. Menurut right hand grip rule, if the current on Y into the page, then magnetic field at P because of Y itu bakal horizontal ke kiri. Begitu juga dengan yang Z. Supaya Z bisa dapat vertically upward, maka Z ini harus out of the page. Dengan kata lain, jawaban kita yang tepat adalah yang A. Itu nomor 27. Keywordnya adalah right hand grip rule ya. Kalian harus pelajari itu. Baru bisa jawab nomor 27. Begitu juga dengan 26. Kalian harus pelajari dulu konsep dari Fleming left hand rule. Baru bisa jawab soal nomor 26. Kalau kalian nggak pelajari itu dulu, kemungkinan nggak akan ngerti apa yang Koko ngomongin di sini. Kita lanjut ke 28. Soalnya bilang, a copper wheel with 8 spokes is placed in a uniform magnetic field that is directed into the page. Inilah dia, magnetic field-nya into the page. Simbol into the page itu X. The rim and the axle of the wheel is connected to an electrical circuit as shown below. Rim sama axle itu bagian tengah, rim itu bagian pinggirnya. Rim sama axle-nya dihubungkan dengan suatu sirkuit. Ini sirkuitnya. The wheel is initially rotating about its axle at a constant angular speed with the switch open. Jadi mula-mula roda kita itu sudah berputar dengan kecepatan konstan ketika switch-nya terbuka. Pertanyaannya, what is likely to happen? Apa yang akan terjadi terhadap rotasinya ketika switch-nya di-close? Ketika switch-nya di-close, current akan flow. Current akan flow ke sana. Kemudian, Koko gambar ke posisi ketika dia punya spokes ke bawah ya, supaya gampang gambarnya. Bayangin ini spokes-nya, karena wheel-nya berputar, akan ada kondisi spokes-nya vertikal ke bawah kayak gini. Sehingga current akan flow ke bawah, kemudian ke sana, dan seterusnya. Terbentuklah closed circuit. Ini spokes ketika dia vertikal. Koko gambar di luar. Current flow-nya ke bawah, kemudian ada magnetic field into the page. Ada magnetic field into the page. Koko gambarnya di sini aja. Nah, ketika ada current ke bawah, magnetic field into the page, ketika ada current plus magnetic field, maka akan terbentuk magnetic force atau Lorentz force, seperti soal nomor 26 yang tadi. Tapi 26 itu konteksnya bukan current, tapi moving charge. Nah, ketika ada magnetic force, direction dari magnetic force-nya juga bisa dicari tahu menggunakan Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. Lagi-lagi Koko langsung ya, Fleming left hand rule-nya kalau kita gunakan Fleming left hand rule, aturannya seperti yang tadi nomor 26. B-nya into the page, I-nya turun, maka F-nya ke kanan. Inilah magnetic force-nya. Jadi, spokes kita akan merasakan magnetic force yang arahnya ke kanan. Ketika magnetic force-nya ke kanan, berarti kita punya spokes atau kita punya wheel akan terdorong ke kanan, pengen berputar ke kanan. Sedangkan initial rotation-nya itu seperti ini. Jadi kalian bisa bayangin roda yang lagi berputar seperti ini, tapi didorong ke kanan. Didorong ke kanan ini akan menghasilkan momen yang arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan, maka rotationnya pasti akan slow down. Ini nomor 28. Keywordnya lagi-lagi pelajari dulu Fleming left hand rule. Nggak akan dapet atau ngerti tanpa ngerti Fleming left hand rule. Jadi silakan
pelajari dulu masalah Fleming left hand rule. Oke, lanjut ke 29 dan 30, dua soal terakhir kita. 29 soalnya bilang, ada isotop P and Q. P ini half-life-nya 10 menit, Q itu half-life-nya 15 menit. Half-life itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu radioaktif untuk berkurang sebanyak setengahnya. Soalnya bilang, mula-mula radioaktif kita jumlahnya sama. Setelah 30 menit, rasio antara P dan Q berapa? Untuk radioactivity kita punya formula, number of radioactive itu equal to initial number times half to the power of T over T half. N ini adalah jumlah radioaktif yang tersisa. Ini remainingnya. NO inisialnya. T setengah ini half-life. Jadi untuk soal ini kita tinggal gunakan formula itu. Kita mau cari rasio antara P dan Q. P over Q equals to, initial number-nya sama-sama N0. Setengah dipangkatin T, T-nya 30 after 30 menit. 30 per T setengah dari P itu adalah 10 per initial number-nya sama 30 per 15. Half-life-nya 15 untuk Q. Cancel out NO. Kita dapat setengah pangkat 3 dibagi setengah pangkat 2. Kalau dihitung ya jawabannya setengah. Nomor terakhir 30. Some data are provided below. Dari data kalian bisa lihat ada massa proton, massa neutron, dan massa dari nuclide Ni. Ni ini nikel ya, nuclide dari nikel atau suatu atom nikel. Pertanyaannya, berapakah binding energy dari nikel ini? Kalau kalian lihat mass number dan atomic number dari nikel, kita bisa tahu proton number-nya 28. Jadi ada 28 proton di sana. Kemudian dia punya mass number 58. Mass number-nya 58. Mass number ini menunjukkan jumlah antara proton dan neutron. Karena protonnya 28, neutronnya kita bisa tahu. 58 kurang 28. Kita akan dapat 30 neutrons. Nah, formula untuk menghitung binding energy ini adalah delta M times C square. Delta M ini istilahnya mass defect, sedangkan C ini adalah speed of light. Ini suatu konstanta. Speed of light itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. C-nya kita udah tahu itu suatu konstanta. Sekarang harus cari dulu mass defect. Delta M itu adalah total massa proton plus neutron. Jadi kok tulis ya, 28 kali massa proton tambah 30 kali massa neutron dikurang massa dari nuclide. Ini mass defect. Jadi jumlah massa proton dan neutron dikurang dengan massa dari nuclide-nya. Tinggal kalkulatorin aja semuanya. Koko langsung kalkulatorin ya, besarannya ada semua di atas. 28 kali massa proton 6726 min 27 tambah 30 kali massa neutron 6750 min 27 dikurang massa dari nikel min 26. Kalau dihitung dia punya mass defect itu adalah 9,048 kali 10 pangkat min 28 kg. Setelah kita dapat mass defect, bisa hitung binding energy.
delta M C kuadrat. Langsung kalkulatorin aja supaya nggak terlalu banyak pembulatan. Delta M dikali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Kalau dihitung Koko dapat 8,14 kali 10 pangkat min 11. 8,14 kali 10 pangkat min 11 joule ya, karena ini energi. Sehingga jawaban yang benar itu ada di yang C. Nah, ini soal terakhir dari pembahasan Koko. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Kemudian seperti yang tadi Koko bilang, kalian harus pelajari beberapa dasar teori dulu untuk bisa kerjain soal-soal bagian terakhir ini. Thank you yang udah nonton video Koko. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.